Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti Syawalan pada hari ini, yaitu penyampaian hikmah Syawalan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Probo Susino, spesialis penyakit dalam. Pada Ustadz Dr. Probo Susino, disilahkan. Nanti sekaligus menutup doa akhir. Monggo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Para guru besar yang saya hormati, para rektor senior, wakil rektor, dan seluruh pengurus serta anggota IPHI, baik yang unduh maupun yang diundang, yang saya hormati, yang saya sayangi, yang Allah. Alhamdulillah Allah masih memampukan kita untuk bersilaturahim dalam kondisi yang alhamdulillah sehat, tanda petik, dan kita bisa berinteraksi secara daring ini. Moga-moga pertemuan tatap muka lewat daring bisa menyambung sampai tembus hati, bahkan nanti bisa terlahir dalam perilaku nyata sehari-hari di dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk masa depan kita di dunia maupun di akhirat. Moga-moga sholawat dan salam dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah saya bersyukur ditimbali oleh Bapak Dekan untuk menyampaikan materi pengajian Syawalan Keluarga Besar IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji UNY. Tadi dikatakan oleh Bapak Ariswan, Bapak Profesor Ariswan, moga-moga kita haji mabrur. Haji mabrur itu cirinya apa ya? Ciri haji mabrur itu, dan saya juga pembimbing haji umroh. Waktu saya haji yang pertama 2002, kemudian secara setiap tahun saya berangkat untuk umroh dan atau haji sejak 2007 itu sampai sekarang. Harusnya berangkat juga tahun kemarin karena ditunda, sehingga tahun ini kayaknya juga ditunda, ada petik kayaknya loh ya, karena melihat gejala-gejalanya dalam waktu sekian bulan apa bisa menyiapkan sejumlah hanya 30% atau 40% dari jumlah rencana kuota yang biasa normal. Haji mabrur itu cirinya adalah MABRUR, paling enggak adalah M, meningkat knowledge, attitude, dan psikomotor atau praktis dari ilmu keislamannya. Jadi kalau orang yang sudah berhaji mabrur itu merasakan rukun, wajib, dan sunnahnya, maka mestinya habis training haji itu meningkat ilmunya, aspek kognitifnya, keislamannya, attitude-nya, dan praktisnya, psikomotor, praktek keislamannya itu. Nah, banyak yang kita bisa lihat, paling nggak ada 10 S ya. Dan yang kedua adalah M. Kemudian A itu asyik kalau berbuat baik. Berbuat manusia itu enteng, semerintil, seperti semerintilnya kita waktu azan di Masjidil Haram, kita bergegas, bersegera, sehingga dikatakan tadi oleh Qori, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegera pada ampunan Allah dan surganya. Bersegera, berarti gegancangan dalam bahasa Jawanya, enggal-enggal menuju ke arah ampunan Allah dan surganya. Jadi kalau berbuat baik itu entengan banget, senang, semerintil. Ya silaturahmi IPHI, yes gitu. Sedekah, yes. Pilih orang sakit, yes, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mabrur. B-nya berjaga jarak dengan iblis atau teman akab iblis. Kita kembali dan melempar jumroh, jamarat, ula, wusta, dan aqobah. Apakah kerikil-kerikil itu masih membekas di hati kita? Kita melemparkan sifat setonnya dari diri kita. Kita lemparkan tugu atau simbol setan itu, iblis itu sebagai penggoda manusia, dan kita tinggal kerikil itu ke sana. Dan nantinya begitu kita lepas dari diri kita, sifat setannya itu lepas dari diri kita, jadi kita menjadi orang suci kembali. Apakah demikian? Nanti kita tanyakan. Nanti cara merawatnya bagaimana. Kemudian yang ke R-nya, MABRUR, N-nya rendah hati. Itu simbolkan waktu kita pakai pakaian ihram, kita hanya berpakaian laki-laki 2 lembar kain, melepaskan segala status akademik, struktural, fungsional, atau jabatan di sosial, apapun kita, atau kehebatan anak turun kita, dan sebagainya. Kita lepaskan semua sehingga kita nggak berani untuk bersifat takabur di hadapan Allah Ta'ala. Karena sungguhnya Allah Ta'ala menghitung orang itu bukan dari
bagusnya, cantiknya, dan banyak harta, atau jabatan sosialnya, tabungannya, investasi apapun namanya, daripada hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dan amal. Kemudian yang U-nya adalah, kalau orang tua haji mabrur, mestinya U-nya bagus apa itu? Umurnya bermanfaat. Kita masih ingat bahwa pakaian ihram itu simbol seperti kain kafan. Di sana kita di Arafah, di Musdalifah, kita cuma tidur atau menunggu sampai waktunya tengah malam baru bergegas untuk melempar sifat setonnya di Mina atau tawaf ifadah. Waktu kita tiduran di Musdalifah itu disimbolkan kita tantol mayat yang tidak ada artinya. Harta yang kita tinggalkan di Indonesia ini kita tinggalkan semuanya. Dan kalau kita pematiannya diumumkan telah meninggal dunia, jemaah haji Indonesia dengan lama, bla 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 bla. Harta, anak, semua hebat-hebat, investasi, tabungan ditinggalkan semua. Itu simbol-simbol orang yang ingat atau haji mabrur, maka ia akan menggunakan sisa umurnya bermanfaat. Sebagaimana Nabi bersabda, siapakah Rasulullah orang yang paling sukses itu, paling cerdas itu? Setelah Rasul bertanya, siapakah orang yang paling mulia? Apa jawab Nabi? Qol aktsarum lil mauti dzikra wa ahsanum la usidata. Orang yang paling banyak ingat matinya dan bakal mati bagus berlipat-lipat. Nah ini. Tapi yang mati kemudian apa lagi? Orang yang terakhir adalah R, rendah hati. Rendah hati. Kita semua adalah sama dan kita mungkin punya jabatan sosial tinggi tapi dapat Allah mungkin nggak ada apa-apanya. Nah, itulah malah kita berusaha agar kita menggunakan sisa umur kita bermanfaat. Tapi yang mati karena itu akan sampaikan di Syawal ini beberapa hal. Syawal artinya meningkat. Meningkat dari apa? Meningkat dari pra Ramadan dan meningkat setelah pasca Ramadan. Kita tahu Allah itu sangat sayang pada manusia. Saking sayangnya pada manusia, apalagi manusia yang beriman, itu Allah berikan masa pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa nggak usah sangat praktis. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Dan itu langsung bayarnya bukan dinikmati seseorang, tapi mengentaskan kekurangan penderitaan orang lain. Kita lihat Allah itu suci. Kita berasal dari Allah. Dan nanti di bahasanya kalau batas umur kita masing-masing habis, maut datang menjemput kita masing-masing dengan segala multimedia, multimetode dan segala macam cara dan medianya, Allah memanggil kita, multimedia, multimetode ini, Allah akan memanggil kita. Sehingga dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah yang maha suci, kembali pada Allah yang suci. Kalau kita suci, maka kembali ke Allah. Orang hadiahnya apa? Surga. Kalau yang suci bagaimana? Nah, ya digebek dulu di neraka. Selama dia ada iman, tetap masuk surga meskipun mungkin disucikan dulu di neraka. Sehingga banyak para alim ulama besar menyatakan neraka itu nggak bakal bagi yang beriman loh. Selama ada la ilaha illallah di hatinya, tidak syirik, tetap masuk surga. Meskipun dia punya bergudang-gudang dosalah. Nah, kita nggak ingin merasakan azab neraka itu. Maka Allah sangat sayang sehingga meskipun dia punya berjuta-juta, bergunung-gunung dan berhentangan samudra kesalahan, Allah akan maafkan asalkan tahu caranya dan mengikuti cara itu. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah dalam surat Ali Imran itu, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah akan maafkan semua salah, bahkan Allah mencintai selama fattabi'uni yuhibbukumullah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Allah mensucikan kita? Mensucikan kita banyak cara. Allah mensucikan dengan taubatan nasuha. Meskipun dosanya banyak banget, Allah maafkan asal tobat total lah, hentikan semua hal orang lain, berikan. Jika dia meniti kesucian, maka ada pemutihan semua dosa. Pemutihan dosa tidak hanya tobat nasuha, dengan doa dan zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, engkau maha suci Allah, dan seterusnya. Allah la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Allah maafkan ya, apalagi di malam Lailatul Qadar, maka selevel dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Maka menutup semua dosa kita. Ya. Yang ketiga, yaitu sholat yang bagus, puasa yang bagus. Nah, Muhammad bersabda, "Man soma Ramadana iman wa ihtisaban
ghufral ma taqaddama min dami, dan mangqama Ramadan iman wa ihtisaban ghufral ma taqaddama min dami. Jadi kalau dengan iman dan perhitungan dan ilmu yang diberikan Allah, maka semua dosa akan dimaafkan sebagai bayi yang lahir dari gua garbo masing-masing, ibu kita masing-masing. Dan kelima adalah menolong orang lain, apalagi dengan sedekah, menyekolahkan orang, mengajar, sedekah ilmu, berdakwah. Ya Allah ya Rabb, Allah kan memaafkan semua dosa, menabung berjuta pahala. Meskipun bukan anak kandung kita, anak asuh kita, murid kita. Anak saya di UNJ ada 2, dah lulus semua alhamdulillah di PGSD dan FK, POK, belumnya Prof. Mardianto dulu, ya Prof. Ya, alhamdulillah sudah lulus sekarang ini. Alhamdulillah, ya. Ini apa? Ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya dipakai dia dan mengajar pada orang lain. Bahwa orang lain itu apakah orang sekolahan atau bukan orang sekolahan. Artinya apa? Kalau mengajarkan sesuatu yang berbuat sifat baik, sebagai Nabi bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilhi. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dapat kopi pahala kebaikan dari orang yang mengerjakan sesudahnya. Makanya yang paling beruntung para guru, para dosen. Ya, kalau dia ikhlas bukan karena gaji saja, tapi kalau ingin mencerdaskan orang, maka dari kegelapan ke arah terangan, guru adalah orang yang bekerja dari gelap ke terang, maka akan dapat luar biasa pahalanya. Dimudahkan Allah, dimaafkan semua dosanya. Apalagi dia nggak suka ngerasani. Kemudian yang keenam, umrah haji yang mabrur yang diterima Allah Ta'ala. Ini juga akan menghapus semua dosa. Dan yang terakhir, sakit yang ikhlas. Apakah karena mendadak, karena ta'un atau apa seperti COVID ini, dia juga mati yang syahid akhirat. Tapi yang saya hormati yang saya Allah, keluarga besar IPHI UNY. Jadi kalau kita puasanya kemarin mengerjakan amaliyah ini, maka insya Allah kita dapat banyak sekali kebaikan. Seperti Allah katakan, wa antasmu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasalah, puasa itu baik untukmu kalau kamu tahu. Jadi kalau puasa kita mengerjakan P1, P2, P3, P4, P5, mengerjakan U, penjualan darah yang benar, yang bagus. A, Al-Quran dikaji secara efisien efektif. F-nya, sholat dan doa yang bagus dan zikir yang bagus, sodako yang banyak, baik memberikan iftar maupun yang lainnya, meskipun sakit juga tetap berusaha. Dan terakhir, madan itikaf, seluruh amalia kita dengan sadaran dan iman dan ihtisaban, maka akan dapat bonus. Berupa apa? Perbaikan. Metamorfose kita ini. Metamorfose dan menghentikan perilaku buruk, karena banyakkan orang celaka bukan karena apa-apa, tapi karena bisa ngerem diri. Hancurnya manusia itu sebabnya ada banyak, tetapi minimal satu, nggak bisa ngerem kehendak diri, yaitu nafsu. Nafsu dari diri kita, dan nafsu dari ada sekitar kita yang kita nggak mampu untuk menolaknya, sehingga kita akhirnya lebur, hancur. Nah, itulah kita hendaknya bisa metamorfose. Puasa yang bagus merupakan masa regenerasi, restorasi, rejuvenisasi, perbaikan dari berbagai macam komponen raga dan jiwa. Jadi kalau orang-orang tadi bisa menghentikan semua perilaku buruknya dan meningkatkan hal yang baiknya, maka akan syawal artinya meningkat. Jadi kalau mereka yang lulus puasanya, ijazahnya berupa takwa, buktinya ada syawal meningkat. Apa itu syawal? Meningkat apanya? Meningkat semangat ibadahnya. Jadi meningkat semangat ibadahnya. Sholat qiyamul lail masih jalan, tahajud, titirnya jalan, sholat. Bahkan puasa syawal udah selesai kemarin-kemarin ya. Atau mungkin nyicil nanti. Bagi ibu-ibu yang masih subur, ya mungkin nyaut utang dulu, masih sempat, kemudian nyaut segera puasa sunnah syawal. Kemudian yang kedua, termasuk sodakohnya, zikirnya jalan terus, ya meskipun non-Ramadan. Kita beri makanan Jumat Barokah, kemarin kita memberikan iftar, makan buka puasa, sekarang kita beri makanan kembali lagi seperti dulu. Makan pasar Jumatan. Kemudian yang kedua, meningkat apa? Staminanya, lebih bugar. Kenapa? Kalau orang tadi puasnya dengan bagus dan benar ala Rasulullah, maka dapat bonus sumutasihu. Apa itu? Ada perbaikan tensi dan berat badan. Ini penelitian saya tahun 2000, orang berpuasa dengan benar akan perbaikan tensi dan berat badan. Kemudian pikiran makin cerdas, maka orang suka puasa biasanya lebih cerdas dibanding orang tidak ahli puasa. Kemudian wujud kelainan kulit, penyakit eksim dan colon ini Dr. Muhammad Zawadi dari Mesir, dokter ahli kulit. Kemudian yang ketiga, alat dalam makin bagus, fungsi ginjal makin bagus. Ini penelitian Dr. Rizal dibimbing oleh Prof. Atik dan Dr.
Pujiharjo ahli ginjal, tentang ginjal yang orang puasa itu ginjal makin bagus dan pada lansia loh itu. Dan kami mendapatkan dari hal yang sama pasien-pasien saja tahun 2002 sampai sekarang saya amati semua yang berpuasa dengan benar fungsi ginjalnya membaik. Kemudian radang paru, fungsi paru akan membaik. Kemudian radang usus, kolitis akan membaik. Ini riset-riset sudah dilakukan di beberapa negara manca. Tekanan intraokular, tekanan dalam bola mata bagi yang glaukoma akan menurun. Kemudian ada perbaikan lemak darah, kolesterol dan trigliserid. Kemudian sakit mah yang karena pikiran akan sembuh. Dan bahkan suhu tubuhnya akan jadi pembaruan, regenerasi. Yaitu karena ada autopagi. Seorang penerima hadiah Nobel Osumi dari Jepang tahun 2016 mendapatkan bahwa ternyata orang yang melakukan intermittent fasting, puasa yang ada bukannya, jadi puasa 8 jam sampai 16 jam, itu jadi perbaikan hampir seluruh tubuhnya. Tubuh kita akan melakukan autophagus yang ternyata bisa membersihkan zat-zat yang rusak, jadi dihancurkan, yang masih dipakai didaur ulang lagi, sisanya dibuang oleh tubuh, dan ternyata juga terjadi perbaikan sistem imunnya. Maka orang-orang yang berpuasa mendapatkan stamina lebih bugar dan banyak manfaat, termasuk spermatozoanya makin bagus. Yang prapuasa dibandingkan pasca puasa. Sembuhnya lebih cepat. Muhammad Ali, seorang petinju legendaris. Bapak Muhammad Ali ini, senior kita ini, sebagai tokoh The Black Muslim di Amerika Serikat, ternyata waktu diobati para dokter saraf dimanapun tidak membaik, begitu diterapi dengan puasa, Parkinsonnya mereda sangat banyak meskipun tidak sembuh. Dan yang jelas orang yang melakukan puasa intermittent fasting ini ternyata mendapatkan jumlah radikal bebas lebih sedikit dan antioksidannya tinggi, sehingga orang yang suka berpuasa akan mendapatkan penampilan yang lebih muda dari penampilan KTP-nya. Biologisnya lebih mudah dibanding kronologisnya. Yang kedua, apakah kita syawal? Benarkah kita meningkat keyakinan kita pada janji Allah dan janji Muhammad? Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan rezekinya bersilaturahim, apa kita mengerjakan? Kalau iya, berarti syawal. Apa kita yakin bahwa cara mencegah penyakit dengan sedekah kita lakukan? Cara mempercepat kesembuhan dan sedekah kita lakukan? Cara agar rezeki lancar dan kita mendapatkan kebersihan hidup dengan istighfar kita lakukan? Kalau iya, alhamdulillah. Dan apakah kita tidak melakukan khianat? Nah, dan seterusnya. Jadi Allah kita lakukan, kita yakin itu termasuk orang yang syawal. Orang yang syawal juga meningkat akhlak mulianya. Apa akhlak mulia itu? Banyak. Yang jelas dia tidak punya akhlak yang kebalikannya dari ini. Ini akhlak yang tidak mulia. Akhlak mulia adalah kebalikannya ini. Apa itu? Rendah hati. Tidak suka pamer ikhlas. Tidak gumun dengan dirinya. Dia pemurah. Dia tidak iri hati. Bahkan lihat orang lain sukses, dia senang. Dia hemat. Bukan berarti pelit. Dia tidak gampang bosan dan berbuat yang baik-baik. Sehingga saya berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa wa junni tiba'ah wa arinil batila batila wa junni sidrapa. Ini Prof. Ariswan pasti suka ini. Mengerjakan ini karena ini tapak suci yang dari tokoh Muhammadiyah beliau. Kemudian yang ke-8, orang sabar, tidak memarah, bukan godop. Bukan sengaja godop. Kemudian orang yang akhlaknya mulia, dia tidak munafik. Orang munafik sini ada 3. Yaitu munafik kita langsung idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Ya. Kemudian dia legowo, tidak serakah. Tidak bisa merem mulutnya. Cangkem dicentang dengan cara mingkem. Omongan keluar terus ayakul khairan alias sementara enggak bisa ngomong apa, diam. Prinsipnya begini, tidak suka memfitnah, ghibah. Selalu bersifat adil, tidak zalim. Dan selalu bersemangat, tidak malas atau kasal. Dan dia juga suka menunda, tapi bersegera. Besari'u. Yang terakhir, dia tidak khianat, tapi amanat. Jadi, kalau kita bisa puasa, kalau kita beribadah Ramadannya trainingnya lulus, maka kita terhindar sifat buruk ini dan memiliki sifat-sifat yang baik tadi. Kemudian yang ke-4, syawal. Apakah syawal? W-nya adalah pas pada tipu iblis. Kita ingat iblis punya teman akrab 10. Dalam kitab Fadha'ilul Amal, ya, Ibnu Hajar Asqalani menyampaikan ada 10 teman akrab berdasarkan Sahih Bukhari, bahwa teman akrab iblis ada 10, moga kita tidak termasuk di dalamnya, yaitu adalah penguasa yang menyeleweng. Moga kita selamat
dari sifat penyelewengan, dan semoga siapapun di antara kita ada di penguasa, semoga penguasa yang lurus, amanah. Kemudian yang kedua, sombong. Ini teman akal iblis. Sombong itu sebabnya macam-macam. Kata Bapak Imam Ghazali dalam kitab Ilyalumuddin, ada sebabnya 7. Satu dari 7 itu, kalau memiliki satu, apalagi ketujuh-tujuhnya, berpulang untuk jadi orang yang sombong. Apa saja itu? Pangkat tinggi, cantik atau ganteng, kalau bertarung menangan, banyak bolongnya, keturunan orang hebat. Dan kemudian dia banyak pendukungnya, kemudian banyak amal solehnya. Nah, ini cuma peluang-peluang yang dimungkinkan untuk bersombong. Kalau orang nggak sombong, wah ini berarti dia musuh iblis ya. Teman akal iblis itu kemana tempatnya? KTP-nya ya jelas. KTP-nya ada penghuni neraka. Tokoh agama yang benarkan pendapat pejabat yang salah, pejabat yang nyeleng, dia mengatakan ACC, nama ulama penjilat, ulama syuk namanya. Ini termasuk, ya Allah, waspada tipu daya iblis ini. Yang iblis menggoda lewat jalur 10 asyratun nafarin, 10 departemen yang luar biasa, 10 divisi yang hebat-hebat nih. Pemabuk, suka memfitnah, ghibah, orang suka riya, wakil riba, kemudian ini ya Allah, makan semua cara yang penting kaya, baik dengan judi, curang, khianat dalam bisnis, dan meremehkan sholat atau melakukan sholat, berzina, dan tidak membayar zakat. Ini semua teman-teman agamis. Teman agamis akan mengajak seseorang untuk tidak untuk melakukan seperti ini. Tidak. Karena itu kita mohon pada Allah supaya diberi kekuatan untuk terhindari dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian yang berikutnya adalah Syawal, amati diri kita dan sekitar kita. Apakah ada gejala penyakit yang berbahaya? Gejala penyakit berbahaya ada banyak. Yang jelas paling enggak ada beberapa. Pertama berkaitan dengan darah, itu hilangnya jumlah darah yang banyak dari manapun lubangnya, ini berbahaya. Batuk darah, kencing darah, muntah darah, berak darah. Ini semua tanda-tanda berbahaya. Kalau ketemu satu atau lebih dari gejala ini, langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Mendadak biru pada bibir dan kuku jari, suka bernapas, sesak, tidak membaik dan istirahat, tidak sadar atau koma, sangat lemah, setiap berdiri mau pingsan, tidak dapat kencing sehari atau lebih, tidak dapat minum apapun sehari atau lebih. Kalau minum bisa, pasti makan tidak bisa. Muntah mencat yang hebat lebih dari 1 hari, dan beberapa jam pada bayi. Kemudian nyeri perut hebat terus-menerus, tidak bisa kentut berak. Ini berarti usus sesumbat. Tidak nyeri hebat dimanapun lebih dari 3 hari. Ini serius, mungkin kanker atau yang lainnya. Atau nyeri pembudah yang tersumbat. Kemudian nyeri kaku kuduk dan punggung melengkung, mungkin tetanas. Kemudian kejang lebih dari 1 kali. Ini mungkin kejang yang berkaitan dengan gangguan di otak. Kemudian yang kena belas panas tinggi lebih dari 4 hari atau 5 hari. Kemudian berat badan turun terus dalam waktu yang lama. Kalau 1 bulan lebih dari 5% berarti serius, pasti ada sesuatu yang serius. Koreng yang terus membesar, yang dia sembuh-sembuh, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini enggak sepele. Ini serius. Bisa kanker, atau TBC usus, TBC kulit, atau kanker kulit. Kemudian bisa juga varises. Kemudian bisa juga benjolan pada tubuh yang terus besar, bisa tumor, bisa kanker. Mendadak bisul lumpuh, berarti stroke. Nyeri mencekam di dada, nggak hilang 15 menit, misalkan jantung koroner. Dan terakhir, mendadak dapat melihat atau stroke mata atau glaukoma. Yang terakhir adalah L, apakah kita syawal, yaitu lipat gandakan kekebalan raga dan jiwa kita. Supaya kita bisa meneliti di kehidupan pasca ini, bagaimana Bapak tadi Ketua IPHI menyampaikan bahwasanya pegawai kita tubal liman tola umur khusuna maluhu. Prof. Ariswan tadi mengatakan kira-kira itu panjang umur bagus amal, maka kita harus lipat ganda kekebalan raga dan jiwa kita masing-masing. Dengan cara bagaimana untuk kekebalan jiwa kita sehingga tidak akan tergoda oleh setan-setan itu, yaitu dengan internal control dan external control. Apa itu internal control? Dengan sholat malam, qiyamul lail, tahajud tidur, puasa sunnah, dawud kalau bisa, kalau enggak ya ayamul bid paling enggak. Kemudian banyak doa dan zikir. Kemudian external control adalah dengan berdekatan dengan orang baik. Maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang buruk-buruk. Nabi Muhammad bersabda, "Ar-rajulu ala dini qalilihi falindur akadukum man yukhalil." Seseorang akan ikut isma, karakter, teman akrabnya, dan itu adalah dengan siapa kamu berteman akrab. Kemudian kita hendaknya melibas 3K, semampu kita, kebodohan. Maka kita dirikan anak asuh, kita mengopeni anak asuh orang lain,
Alhamdulillah anak saya dari UNY yang S2 sudah lulus kemarin tiga-tiganya dengan cum laude semuanya. Anak S2 yang kami bantu membiayai sebagai beasiswa dari bagian Jakarta kami. Ya. Kemudian sudah lulus ada banyak, ada sekitar 5 orang, tapi yang baru saja yang sudah kemarin ada 3 atau 4 orang. Kemudian kemiskinan, mari kita bantu sekitar kita dengan dana yang kita kumpulkan. Kita selalu berkolaborasi, termasuk ketidakadilan semampu kita. Ya, kita coba seperti Prof. Trisna Wibowo ya, di Gunung Kidul, beliau sangat perhatian sekali dengan orang TKI yang ada di Arab Saudi. Waktu saya umroh bareng membimbing umroh, ketemu dengan Prof. Trisno, ternyata Prof. Trisno baru menyiapkan kerjasama untuk mengharap supaya mereka yang TKI nanti bisa melanjutkan sekolah di UNY di vokasi. Sangat bagus sekali. Nah, kita lanjutkan aja, kita perluas model seperti beliau ini. Jadi kita atasi libas kebodohan, kemiskinan, dan kejahatan. Bagaimana melibat gandakan kegaran laga kita? Gak gampang sakit, pakai rumus ini. Sangat sederhana. Saya membuat lagu saya rubahan dari lagu rakyat Maluku, Burung Kakak Tua. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis, tetap berkarya sekuatnya saja. Ini sangat banyak dikupas. Yang jelas kita hendaknya berolahraga, dan Pak Rektor adalah guru besar bidang olahraga ya. Olahraga apa yang diajukan Rasulullah? Memanah, renang, berkuda, minimal berjalan cepat setengah jam setiap hari. Seimbang gizinya, tidur yang cukup antara 4-9 jam, tingkatkan takwanya mengerjakan 10 S, kembangkan hobinya, hobi yang bermanfaat, produktif, bagus lingkungannya, baik biotik maupun abiotik, legowo plus menerima, kita purna tugas, harus legowo, kemudian kontrol dan bergembira, tetaplah kontrol tensi dan berat badan, dan dibuat hatinya gembira. Baca tulis untuk mencegah demensia, dan terakhir tetap berkarya, tapi berkarya sekuatnya saja. Itu saja agar kita kuat, raga jiwa kita banyak doa terus, bagaimana doa 978 tadi saya bacakan, Rabbi a'udzubika minal hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdzurun. Dan kita doa kepada Allah, semoga yang sampaikan Prof. Arisman tadi, ya, panjang umur, bagus amal, tidak mengalami sakit, tidak diambil nikmat oleh Allah. Nah, doanya ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujati nikmatika wa jami saqatika. Atau doa ini dihindarkan dari 4 keburukan. Allahumma janibni mungkarat akhlaq wal ahwa wal amal wal adwa. Hadis Hakim. Atau doa ini bila lancar, utang segala lunas, Allahumma kfini bi halalikan haramika wa agni bi fadlika aman siwak. Dan doa yang pamungkas, nah kita minimal mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma'alimtu minhu wa ma'alam wa a'udzubika minasyarri kullihi ma'alimtu minhu wa ma'alam. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, anugerahkan segala kebaikan yang saya tahu dan segala kebaikan yang tidak saya tahu. Dan ya Allah, saya mohon perlindungan padamu ya Allah dari segala keburukan yang saya tahu dan segala keburukan saya tidak tahu. Jadi moga-moga kita semuanya Syawal. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir-akhir ini, maka akhir slide ini saya hanya mengajak kita sebagai makhluk pembelajar yang masa belajar kita sepanjang hidup kita masing-masing. Meskipun Bapak Ibu sebagai guru besar, dosen senior, belum selesai tugas kita. Belajar menjadi orang nenek, warga masyarakat, menjadi lansia yang berkualitas. Hal itu malah kita berusaha. Karena Nabi Muhammad bersabda, Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa la yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat pada rupamu dan hartamu, tapi Allah melihat pada hatimu dan amalmu. Mewujudkan dia senang. Dimanapun kita senang, menyenangkan, tapi senangnya Allah Ta'ala. Dan sekali lagi, mari kita bergabung dalam apa saja, dalam perbuatan yang bir wa taqwa. Mari, apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, selalu 3B. Baik, benar, berguna. Baik, benar, berguna. Karena semua akan kembali pada kita. It's all come back to you. Semua akan kembali padamu. Sekian saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan menjadikan kita semua menjadi orang sukses. Dalam apa saja kita gunakan, mumpung hidup sebelum mati, mumpung muda atau berumur atau bersemangat muda sebelum kita tua, mumpung kaya sebelum miskin, mumpung sempat sebelum kita sempit, dan mumpung
Kita mampu sebelum kita tidak punya apa-apa. Malah kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghafar, ya Malik ya Qudus ya Allah nastaghfirullah alhamdulillah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma inna na'udzubika min jalali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujiati niqamatika wa jam'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wa jununi wa jundami wa min sa'in asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah ya Allah pada kami semua yang hadir di sini ya Allah, dan kepada kami masing-masing, para guru-guru kami, para orang tua kami, para sahabat kami yang senior, seumur, selevel maupun di bawah kami. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, yang kami sengaja atau tidak, yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Dan ampunilah ya Allah semua kesalahan Bapak Ibu kami, dan pimpin kami, para pendahulu kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang beruntung dimanapun kapanpun. Jadikanlah kami semua orang yang menguntungkan dimanapun kapanpun ke sekitar kami, yang Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu ringan hati melaksanakan Islam, perasaan indah dan nikmat berislam. Dan ya Allah, jadikanlah kami bisa memperjuangkan berarti mendapat keberuntungan dimanapun kami berada. Ya Allah, semoga keluarga besar IPHI UNJ memberikan umur panjang ya Allah, yang kuat, sehat, yang mandiri, bahagia dan berguna. Ya Allah, kabulkan doa kami yang terucap maupun doa yang ada dan mati kami masing-masing. Semoga tahun depan kami bisa ketemu lagi ya Allah. Tetapi kalaupun tidak ketemu ya Allah, semoga ya Allah Engkau akhirkan kami akhirkan husnul khatimah. Kabulkanlah ya Allah doa kami yang terucap maupun doa yang ada dalam hati kami masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal hakim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan. Atas kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Probo. Oke, terima kasih Pak Ustadz, Dr. Probo. Demikian tadi uraian hikmah sawalan yang sangat gamblang. Marilah kita resapi, kita renungkan dan berusaha untuk mengamalkannya. Untuk sambutan selanjutnya dari Bapak Rektor Universitas Yogyakarta sebagai pembimbing dan pengayom kita dalam melaksanakan tugas UNJ. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryanto, Magister Kesehatan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sungguh yang kami muliakan Al Ustadz senior kami Bapak Dr. Probo Suseno yang untuk kesekian kalinya menebar kemuliaan ketika pada bulan Ramadan beliau memberikan pencerahan diaturi oleh Rektor Senior Ketua DPP Umum IKA untuk membersamai kajian hikmah Ramadan, dan hari ini diaturi kembali oleh senior kami Ketua IPHI Haji Ariswan Pak Dekan MIPA untuk memberikan pencerahan pada keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji UNJ yang menyelenggarakan silaturahim sawalan. Yang kami hormati juga para senior, Bapak Rektor Senior, kami lihat yang hadir pada saat ini 85 partisipan, ada Prof. Arma, Prof. Yanto, Prof. Trisno Wibowo, dan para senior yang lain, para haji hajah yang kami muliakan. Sekali lagi bagi kami Pindo Kaluberan Samudra Madu, karena saat-saat sebetulnya kami badhe nyuwun gungan Haji Margono, adik saya Pak WR1 untuk mewakili kami, tapi karena dawuh dari Ustadz kami, imam kami Haji Ariswan, rasanya
kami harus silaturahim langsung pada sidang yang mulia Sawalan IPHI UNY pada hari ini. Pak Ustadz, Dr. Probo Suseno, sembah nuwun atas pencerahannya. Saya sungguh terharu karena dalam situasi pandemi COVID-19, UNY, keluarga besar UNY khususnya IPHI masih diberkahi kanugrahan sehat lahir dan batin. Insya Allah apa yang tadi menjadi tausiah Bapak akan selalu kami optimalkan, kami implementasikan. Karena Bapak tidak hanya hebat dalam perspektif religius, tetapi juga multi talenta. Bahkan kami sering menyampaikan, Dr. Probo bisa melebihi dari kami-kami yang orang olahraga. Karena di samping Bapak Ustadz, Bapak juga atlet, pembina, penggiat olahraga, bahkan keluarga besarnya juga dititipkan di UNY, termasuk di FIK untuk membersamai kami dalam perspektif Tridharma Perguruan Tinggi UNY jadi mahasiswa. Hadirin yang kami muliakan, mohon maaf saya terlambat sowan, tadi sudah matur dengan Pak Ketua HPHI dan jajarannya bahwa hari ini kami harus menetepi kewajiban bebrayan agung karena putrinya teman kami takmir Masjid Al-Ikhlas Sanggrahan Concat melangsungkan pernikahan. Saya hampir khilaf Prof. Ariswan, Pak Haji. Saya pikir acara pagi ini hanya kejuaraan tenis di Kulon Progo. Ba'da subuh tadi kami diingatkan oleh teman-teman takmir bahwa pukul 7.30 harus sudah di Masjid Al-Ikhlas karena netepi bebrayan agung menjadi saksi nikah putrinya teman pengurus takmir. Ya. Hadirin yang kami muliakan, karena ini hari istimewa, hari penuh kesucian, hari penuh keberkahan peningkatan, izinkanlah secara tulus, baik pribadi maupun mewakili pimpinan UNY yang saat ini diberi amanah, izinkanlah baik kepada para senior, Bapak Ibu, rektor, wakil rektor, dan lain sebagainya, juga kepada pengurus IPHI, kepada Ustadz, Dr. Probo Suseno, secara tulus. Izinkanlah kami mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Teriring kami mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan doa yang tulus, moga-moga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, amin, sehat jasmani rohani, sukses akhirat. Tadi saya ditimbali Bu WR 4 senior, Bu Warsih, salah satu yang membacakan Pustaka Aji Al-Quran adalah teman dari FIK. Saya mengikuti arahan dari ini, Prof. Tris, Prof. Yanto, Prof. Arma, Prof. Rohmat, dan semuanya senior kami. Salah satunya FIK, sportif, tetapi tidak boleh meninggalkan religius. Dan itu yang sering dipesankan oleh para senior kami untuk menjaga marwah religius, tidak hanya di fakultas, tetapi di universitas. Sesuai tagline kita, bahwa kita harus menjadi perguruan tinggi yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, cendekia. Mohon doa restu di usia yang ke-57 ini, kami tetap mohon keikhlasan, keberkahan, keagungan dari para senior untuk bisa memberikan arahan, bimbingan, sehingga kami bisa melanjutkan estafeta yang telah diukir sejarah oleh para senior kami untuk bisa minimal mempertahankan kinerjanya atau prestasi, syukur bismillah bisa meningkatkan. Sebagai wujud pengabdian, mikul dhuwur mendem jeru, memuliakan Bapak Ibu para senior yang telah membimbing kami. Di akhir atur kami, Pak Ketua IPHI, izinkanlah kita masih punya tugas yang kemarin kita harus menyiapkan, merapikan, menyempurnakan tempat ibadah kita di Masjid IPHI Karangtengah. Nah, sekiranya
seperti biasanya kita bersedekah, berinfak. Kalau tahap pertama masih belum cukup, kami mohon seizin Bapak Ibu melalui Bapak Ketua, kita buka lagi kloter kedua atau ketiga, bahkan sebagian uang yang kita titipkan di IPHI, saya kira juga tidak ada salahnya kalau kita sedekahkan untuk tempat ibadah kita yang akan mengantarkan kita kekal abadi di surga nanti atas karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiranya itu yang bisa kami haturkan. Kurang dan kilafnya mohon maaf. Para senior, haji hajah yang kami muliakan, sebetulnya kami sudah ingin suatu saat kita bisa silaturahim secara luring, tapi kita masih dicoba untuk prihatin situasi pandemi yang harus memerlukan kesiapan jiwa raga kita untuk bisa survive. Mohon maaf apabila banyak beberapa kegiatan dies utamanya tidak bisa ngaturi langsung pada ibu bapak sekalian. Satu-satunya kegiatan dari kegiatan dies yang kita sederhanakan hanya satu yang di luar, yaitu kejuaraan tenis di Kulon Progo, itu sekaligus sebagai amanah para rektor-rektor senior terdahulu, karena Bapak Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan, dan lain sebagainya ingin sekali kegiatan itu tetap dilaksanakan sebagai ajang silaturahim. Maka mohon maaf, setelah ini kami madal paselan, netepi dawuhipun Ustadz Dr. Probo Suseno, kami harus berlaga bertanding sebagai bagian dari implementasi orang olahraga. Tidak hanya laku tapi juga celatu, tidak hanya celatu tetapi juga laku. Sering dokter, meskipun pertandingan itu cukup bisa kami selesaikan 20 menit, seperti kemarin main dengan Bapak-Bapak Kapolri, dengan Dandim, itu bisa kami ulur minimal 30 menit Ustadz. Supaya masuk zona latihan, kalau tidak mukul saya tetap gerak terus, 30 menit medium intensitas, aerobik, sehingga bisa menjaga meskipun sudah agak lumayan diberi umur panjang, tetapi jiwa raga, jasmani rohani tetap bisa kami pertahankan. Sehingga bisa beribadah, mengabdi, baik kepada lembaga, ibu bapak, dan juga agama, negara bisa optimal. Demikian yang bisa kami haturkan. Sembah nuwun Pak Dekan, MIPA, Ketua IPHI, kulo ditimbali berkali-kali, karena ini baik pribadi maupun kelembagaan, maka momentum yang istimewa ini harus kami aturkan. Ya, jadi permohonan maaf, teriring doa, untuk sukses bersama pada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor yang sudah berkenan memberikan sambutan.